Bertempat di Puskesmas Umbul Sari Jember ini, sekitar 120 orang guru dari tingkat SMP dan juga SMA menjalani vaksinasi. Para peserta penyuntikan vaksin membludak karena sebelumnya Muspika sudah melakukan sosialisasi secara intensif. Percepatan vaksinasi ini juga dilakukan sebagai langkah konkret untuk mencegah virus corona varian baru, yakni varian Alpha dari Inggris, varian Beta dari Afrika, dan varian Delta dari India. Selanjutnya, Kepala Puskesmas Umbul Sari Dr. Nur Ahmad Santoso mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi sebagai upaya membentuk herd immunity atau kekebalan kolektif. Saat ini varian Delta yang paling bahaya, cuman Alpha sama Beta pun juga bahaya, cuma yang Delta ini diakui bisa 3 kali lebih kuat untuk penyebarannya, terus kemudian juga gejalanya bisa lebih berat, sedangkan untuk efektivitas vaksinnya pun juga bisa menurun apabila hanya mendapatkan dosis 1. Tapi kalau mendapatkan dosis 2, itu efektivitas vaksinnya bisa terjaga, seperti itu. Diharapkan warga selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti memakai masker, mencuci tangan memakai sabun ataupun hand sanitizer, menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan. Dari Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. PPKM darurat serentak diberlakukan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Jember guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang kian mengganas. Bahkan kini angka kematian terus melonjak. PT KAI Daob 9 Jember dalam membantu pemerintah menanggulangi COVID-19 dengan membatasi jumlah rangkaian kereta api untuk dioperasikan. Praktis hanya 4 rangkaian kereta yang beroperasi dari stasiun Jember ke beberapa wilayah. 4 rangkaian kereta itu antara lain yakni Wijaya Kusuma, Tawang Alun, Probowangi, dan Sri Tanjung. Sedangkan yang dibatalkan antara lain Ranggajati, Logawa, Mutiara Timur, dan Pandanwangi yang merupakan relasi jarak jauh. Beberapa syarat juga wajib dipenuhi penumpang yakni berprokes dan menunjukkan hasil vaksin. PPKM darurat ini juga langsung menurunkan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jember yang turun drastis hingga 60%. Ya, per tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli, KA yang diberangkatkan cuma 1 KA komersial dan 3 KA ekonomi, yaitu KA komersial Wijaya Kusuma, untuk ekonomi KA Tawang Alun, Probowangi, dan KA Sri Tanjung. Yang tidak berangkat, yang dibatalkan? Yang dibatalkan KA Ranggajati, terus KA Logawa, Mutiara Timur, dan KA Pandanwangi, KA Logawa. Pembatasan penumpang barangkali? Gimana? Pembatasan penumpang barangkali apa? Ya, untuk pembatasan kita tetap sesuai existing, yaitu 70% dari kapasitas. Terus masyarakat sendiri Pak, penumpang sendiri gimana nih Pak? Ada penurunan sedikit atau stabil, stagnan atau gimana? Ya, karena penumpang sudah banyak yang mematuhi aturan pemerintah. Memang penurunan terjadi karena memang penumpang atau warga masyarakat sudah tahu, jadi banyak yang membatalkan bepergian atau mengurangi bepergian. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Semakin tingginya pasien positif COVID-19 membuat Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember mendirikan tenda khusus instalasi gawat darurat COVID-19 di halaman parkir. Tenda instalasi gawat darurat COVID-19 ini dilengkapi berbagai peralatan standar pemeriksaan COVID untuk memastikan pasien yang diduga mengalami gejala terpapar COVID-19. Di tenda ini, pasien dengan gejala COVID-19 menjalani screening awal sebelum kemudian diisolasi di ruang khusus setelah terdiagnosa positif COVID-19. Tenda ini juga berfungsi untuk memisahkan pasien diduga positif COVID-19 dengan pasien umum yang masuk ruang instalasi gawat darurat. Selain membangun tenda darurat IGD COVID-19, pihaknya melakukan penambahan jumlah tempat tidur di ruang isolasi pasien terkonfirmasi positif. Awalnya tempat tidur yang tersedia sebanyak 85 tempat tidur dan saat ini menjadi 99 tempat tidur dengan terisi 79 pasien dan kosong 20 tempat tidur.
sehingga tingkat ketersediaan tempat tidur atau BOR mencapai 85%. Jadi bornya saat ini 85%. Jadi 85% kapasitas sudah terpakai. Nah, kalau 85% kapasitas terpakai berarti kan tidak baik ini. Kasusnya nambah terus, nah, sumber dayanya terbatas. Nah, sehingga kita nambah lagi tempat tidur. Ini lagi dikerjakan namanya ruang lavender untuk 16 tempat tidur lagi. Untuk oksigen gimana? Oksigen nggak ada masalah sementara itu. Ada oksigen cair sudah siap, oksigen tabung kita sudah siap. Kita juga bisa produksi oksigen sendiri. Nah, jadi sementara belum jadi masalah. Tetapi kita sudah siap tabung oksigen tambahan ya untuk antisipasi lonjakan. Karena pasien COVID ini nggak bisa diprediksi hari ini datang berapa. Tapi yang 3 hari berturut-turut 15, 17, 17, 3 malam berturut-turut mulai Kamis malam, Jumat, Sabtu, Minggu kemarin ya berturut-turut seperti itu. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Kabupaten Jember, sejumlah rumah sakit rujukan di Jember juga sudah terisi oleh pasien COVID-19. Dalam 2 minggu terakhir, penambahan kasus positif di Jember cukup tinggi. Tanggal 5 Juli 2021 saja, ada penambahan kasus baru sebanyak 70 pasien. Dengan penambahan itu, hingga kini di Jember total kasus mencapai 7.690 pasien, dengan 6.805 pasien sembuh dan 540 pasien meninggal dunia. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Swab secara acak ini dilakukan kepada pedagang pasar Tanjung, tukang becak, dan masyarakat sekitar pasar saat pemberlakuan jam malam dalam penerapan PPKM darurat di hari ketiga. Swab secara acak ini dilakukan kepada 30 orang. Dalam pelaksanaannya, petugas sempat kesulitan karena sejumlah warga yang dikenai swab acak merasa takut untuk dites karena tidak terbiasa dengan proses swab. Sementara itu, Komandan Kodim 0824 Jember menyampaikan swab acak dan mendadak ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jember yang semakin tinggi setiap harinya. Diharapkan dengan swab acak ini bisa memutus penyebaran COVID-19. Pada malam hari ini, tim gabungan TNI Polri, Satpol PP, kemudian BPBD melaksanakan kegiatan patroli, mengecek lokasi-lokasi kegiatan di masyarakat, khususnya tempat-tempat pasar, kemudian rumah makan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengecekan rapid kepada sampel masyarakat yang ada di lokasi, di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat kita dengan pembatasan jam 20.00, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat juga bahwasanya penanganan COVID dibutuhkan kebersamaan kita semua, sehingga masyarakat yang ada kita ambil beberapa sampel dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan masyarakat pun mendukung dan hasilnya negatif. Dan ini akan terus kita lakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut bersama jajaran Forkopimda, bersama Pak Kapolres dan Bupati akan terus bersinergi di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Harapannya kita akan bisa mempercepat dalam kegiatan PPKM darurat ini sehingga COVID di Jember angkanya bisa turun sesuai dengan kita inginkan. Usai melakukan swab kepada masyarakat, petugas kemudian melakukan penyisiran sejumlah jalan protokol dengan sasaran para pedagang yang bandel dengan tetap membuka usahanya di jam larangan sesuai aturan PPKM darurat. Dan benar saja, di Jalan Gajah Mada terdapat 2 warung makan pinggir jalan yang tetap nekat membuka lapaknya dan memicu keramaian. Alhasil, petugas langsung menutup dan memberikan sosialisasi agar para pedagang mematuhi peraturan yang ada. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.
Peningkatan kasus positif COVID-19 setiap harinya berdampak pada meningkatnya permintaan plasma convalescent yang menjadi terapi penyembuhan pasien dalam perawatan tim medis di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19. Tak hanya Jember saja yang membutuhkan plasma convalescent, permintaan yang sama banyak dari beberapa kota di Jawa Timur. Plasma convalescent ini bisa memperpendek durasi perawatan pasien serta menurunkan tingkat kematian. Adalah Yongki, salah satunya warga Jember yang sembuh dari COVID-19 ini melakukan donor plasma demi untuk membantu saudaranya yang kini menjalani perawatan COVID-19 di Kabupaten Kediri. Usai melakukan donor, plasma convalescent ini langsung dibawa ke kota tujuan demi menyelamatkan saudaranya. Ya, untuk saudara saya yang terjangkit COVID-19 Pak, di Kediri. Jadi saya memberanikan diri untuk menyumbangkan darah untuk dia. Terus ini rencana dibawa siapa Pak nanti? Saya kalau bisa sih saya mau bawa sendiri ya Pak ya, tapi berhubung kondisi tidak boleh ya saya nyuruh orang lain untuk membawa ke Kediri. Pak, ini kan baru pertama Bapak ini. Iya benar. Gimana Pak dengan penyintas yang lain? Ya semoga penyintas COVID yang lain mau menyumbangkan darahnya untuk yang terkena COVID-19 Pak, biar mereka bisa selamat Pak. Sayangnya pendonor plasma convalescent ini cukup sedikit, sementara kebutuhan dari rumah sakit rujukan banyak dan PMI Jember sendiri kesulitan mendapatkan penyintas COVID-19 dengan beberapa syarat khusus untuk bisa didonor. Kalau permintaan plasma convalescent sampai hari ini masih cukup banyak dan antri, cuman mencari pendonor yang agak kesulitan karena memang penyintas COVID ini sudah kita himbau untuk mau mendonorkan, namun masih yang mau bersedia datang belum semuanya. Namun mulai tadi malam kita sudah mulai ngambil lagi dari plasma convalescent dan tadi pagi dilanjut mendapatkan 3 kantong dan 2 dikirim ke Kediri, 1 siap stok di sini Jember. Seberapa urgent mungkin kebutuhan plasma? Cukup besar karena penderita COVID ya peningkatannya cukup tajam dan yang mereka dalam dirawat semua hampir seluruhnya membutuhkan bantuan plasma convalescent yang dalam perawatan di rumah sakit. Diharapkan penyintas COVID-19 bisa datang untuk donor plasma guna menyelamatkan nyawa saudara kita yang kini sedang berjuang melawan COVID-19. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat, tak terkecuali industri rumahan pembuatan pindang ikan tongkol di Desa Lojajar, Kecamatan Wuluan. Pendapatan usaha milik IAI ini mengalami penurunan akibat daya beli masyarakat yang rendah, serta stok bahan mentah yang juga berkurang sehingga harga produksi menjadi naik. Saat ini harga ikan tongkol pindang merangkak naik dari Rp13.000 per kilogram menjadi Rp15.000. Para pemilik usaha berharap masa sulit ini segera dicarikan solusi agar mata pencarian warga tidak gulung tikar. Satu hari ini Bapak mindang ikan itu berapa kintal Pak? 7 kintal. 7 kintal Pak? Iya 7 kintal. Untuk harga ikan sendiri Pak di pasar Pak? Di pasar kalau saya belanja 1 kilo itu 15.000 Pak? Iya 15 tuh. Jadi total biaya itu ada 22 gitu. Untuk stok ikan sendiri Pak? Ya kalau di pasar itu ya kadang-kadang rugi, kadang-kadang badai, nggak mesti lah. Stok ikan? Iya. Mahal Pak stok ikan? Mahal. Oh gitu Pak. Dari Wuluhan, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dengan didampingi oleh Kepala Desa Manggisan, Holili, anggota Komisi B DPRD Jember Iqbal Wilda Fardana dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bersama Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK Desa Padangrejo, Kecamatan Umbul Sari dan PAC GPK Tanggul mengunjungi rumah Abdul Rozak, penjual mie warga RT 2 RW 6 Desa Manggisan Tanggul yang masih berantakan akibat gempa beberapa waktu lalu. Iqbal berharap pemerintah daerah hadir untuk membantu menuntaskan kebutuhan warga yang menjadi korban gempa.
ini kami dapat informasi dari pihak desa dan BAJ GBK yang ada di Kecamatan Panggul terkait dengan rumah yang roboh akibat gempa yang kurang lebih 3 bulan yang lalu. Ya, kami di sini memberikan sumbangan berupa uang tunai, tujuannya untuk supaya dari pihak korban terdampak gempa ini bisa membelanjakan material sesuai dengan kebutuhannya. Pemilik rumah Abdul Rozak mengaku terpaksa tidur di dapur selama 3 bulan karena selama ini bantuan yang didapatkan hanya berupa sembako. Sudah dapat bantuan dari mana saja, Pak? Belum ada, Pak. Cuma dari BPBD sembako itu. Berupa apa, Pak, itu? Berupa Indomie 10 terus Gabin. Terus mari itu, terus beras 5 kilo. Ya mohon bantuannya. Pak, kalau ditaksir Pak, rumah ini nanti bisa jadi kira-kira butuh biaya berapa, Pak? 20 juta, Pak. Iya. Sekarang yang sudah masuk berapa kira-kira, Pak? Sekarang yang sudah masuk ini 12 ya. Kurang 8 juta jadi, Pak? Iya. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Tim gabungan Satgas COVID-19 Kabupaten Jember mendatangi sebuah kafe di Jalan Mastrip, Kecamatan Sumbersari, lantaran kafe ini dipenuhi pengunjung. Petugas dengan tegas membubarkan pengunjung yang rata-rata mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker dan berkerumun. Tak hanya itu, seluruh pengunjung yang melanggar protokol kesehatan langsung menjalani sidang di tempat dan mengisi surat pernyataan untuk tidak melanggar protokol kesehatan COVID-19. Petugas juga memberikan tindakan tegas kepada pemilik kafe dengan menyegel sementara tempat usahanya hingga selesai putusan sidang tipiring. Penegakan aturan ini dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Jember di masa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk menekan angka lonjakan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Jember. Kita lakukan penegakan peraturan daerah Jawa Timur nomor 2 tahun 2020. Apa tindakannya nih, Pak? Jadi tindakan kita pengunjung kita berikan surat teguran, kemudian terkait dengan pengelola usaha kita akan proses hukum lebih lanjut dengan melalui proses sidang tipiring, termasuk kita berikan garis pembatas di lokasi usaha dengan harapan agar tidak berkegiatan sampai menunggu putusan sidang dan pelaksanaan sanksi. Satgas COVID-19 Kabupaten Jember akan terus menertibkan pelaku usaha di masa PPKM darurat yang dimulai sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. Menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020, pelaku usaha diperbolehkan membuka usahanya di masa PPKM darurat namun hanya melayani takeaway. Jika pelaku usaha melanggar, petugas akan mengambil tindakan tegas berupa teguran hingga penutupan tempat usaha. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Sidang pelanggaran protokol kesehatan digelar dengan daring di kantor Satpol PP Pemkab Jember. Terdapat 6 pelanggar prokes dari pelaku usaha yang mengikuti sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember. Keenamnya, pelaku usaha yang terjaring ini terbukti bersalah karena melanggar jam operasional selama PPKM darurat seusai instruksi Mendagri dan juga Bupati Jember. Sanksi administratif dikenakan oleh Majelis Hakim kepada ke-6 pelanggar prokes tersebut dengan membayar denda sebesar Rp250.000. Namun bila nanti terjaring kembali dan terbukti melanggar, sanksi kurungan akan diberlakukan oleh Majelis Hakim. Pagi hari ini kita laksanakan sidang secara virtual bersama PN Jember dalam acara tindak pidana ringan, merupakan hasil kegiatan yang kita laksanakan bersama gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Jember. Kegiatan tadi malam, jadi kita laksanakan operasi cipta kondisi. Kita dapati terjadi pelanggaran terhadap Pergub 53 2020, termasuk terhadap Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 yang pada pokoknya adalah dilakukan pembatasan terhadap kegiatan usaha
Misalkan untuk rumah makan hanya bisa take away dengan pembatasan waktu, dan juga ada pembatasan terhadap beberapa jenis usaha yang tidak diperkenankan untuk beroperasional selama PPKM darurat. Jadi terhadap 6 orang tadi kita laksanakan persidangan di Piring bersama Hakim PN Jember. Untuk selanjutnya sekaligus juga kita memberikan penekanan, memberikan warning, sekaligus memberikan peringatan kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi lagi perbuatan sebagaimana tadi yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Hakim dari Pengadilan Negeri Jember. Terus Bapak Hakim menjatuhkan denda 250.000 dengan subsidiar 3 hari kurungan. Artinya jika tidak dilaksanakan nanti sampai ke kurungan. Sementara itu, salah satu pelanggar Priyanto mengaku pasrah dan menerima dengan hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah, meskipun sedikit mengeluhkan terkait kebijakan tersebut. Dirinya mengaku kesusahan mencari rezeki saat diberlakukan terkait jam operasional saat PPKM darurat. Saya lagi ngikuti sidang pelanggaran protokol kesehatan katanya, karena kelebihan buka jam malam. Nah, kalau saya sih, setahu saya aturannya itu kan sampai jam 8 malam ya. Nah, pikir saya jam 8 nanti toko saya tutup. Nah, tapi saya kan jualan itu kan di luar ya. Kadang kan perlu proses untuk memasukkan barang. Nah, ketika proses itu sedang berjalan, kita kena terbit tadi malam. Kebetulan yang jaga karyawan saya, gitu, Mas. Sehingga dia tidak tahu. Ya mungkin kurang memahami, dipikir jam 8 tutup, ya udah dimatiin semua. Baru barang-barang yang di luar kan perlu kita masukkan. Kena denda Tadi kena denda sudah diputus 200.000. Ya sudah ada tawaran kalau kita mau kurungan, katanya 3 hari apa 2 hari, sekitar itu. Ya mungkin untuk kedepannya saya sendiri selaku masyarakat yang berjualan, dengan adanya saran tadi sih agak keberatan juga ya kalau suruh toko tutup sampai tanggal 20. Nah, solusinya seperti apa? Kita butuh makan, ya. Jadi itu dengan solusi seperti itu saya sangat keberatan sekali ya. Kita tidak dapat bantuan dari pemerintah. Kita harus menghidupi keluarga. Nah, terpaksa dengan kondisi seperti ini kita tetap harus kerja. Namun saya pun tidak akan melanggar aturan. Sebetulnya seperti itu. Dengan pemberlakuan sanksi tegas ini diharapkan bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat serta mampu menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sebentar lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Berbagai macam permintaan akan kebutuhan hewan kurban sudah mulai terjadi. Namun bagaimana dengan tingkat permintaan hewan kurban di tahun ini yang masih dalam suasana pandemi dan dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah terkait PPKM darurat, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Salah satunya seperti yang dialami oleh peternak Alwi Collection di Kecamatan Sukorambi, Jember ini yang mengaku mengalami penurunan penjualan sebanyak 30% di pandemi COVID-19 tahun ini. Namun meskipun demikian masih ada saja pembeli yang mencari hewan ternak untuk Idul Adha. Menurut Fauji, penurunan penjualan hewan kurban ini terjadi sejak 2 pekan terakhir. Penurunan hingga 30% baik untuk penjualan hewan jenis sapi maupun kambing. Ya, kalau tahun kemarin mungkin tidak bersamaan dengan PPKM ya. Jadi penjualan kita masih lancar ya, bisa ke pasar. Karena pasar masih buka. Dengan PPKM ini pasar tutup, yang jelas penjualan sangat menurun dan pembeli juga menurun. Karena sudah kegiatan aktivitas perekonomian kita juga dibatasi. Ini kan sampai tanggal 20 Mas estimasi PPKM darurat ini. Mungkin ada langkah-langkah sendiri dari pedagang atau harapan mungkin. Ya, harapannya kalau secepat mungkin PPKM-nya cepat berlalu ya. Jadi kita kegiatan ekonomi baik pasar cepat dibuka dengan pas hari Idul Adha ini bisa menjembelih hewan kurban. Di Alwi Collection ini dijual berbagai jenis hewan ternak seperti sapi limosin, sapi simental, domba, dan kambing etawa. Beratnya pun juga beragam, ada yang memiliki bobot hingga 1 ton lebih. Dengan penjualan dari berbagai daerah seperti lokal Jember, Surabaya, hingga Jakarta. Nah Pak, ini
sudah dimandikan ya Pak saat ini? Tidak. Nah pemirsa, yang nampak saat ini merupakan salah satu sapi terbesar yang dijual oleh Alwi Collection di Idul Adha tahun ini. Beratnya mencapai kurang lebih 1 ton lebih dan juga usianya hampir 3 tahun atau 32 bulan. Ini sudah jinak ya Pak? Iya. Jinak. Kalau tidak jinak saya tidak berani. Salah satu pembeli, Malik, mengaku datang langsung dari Surabaya untuk membeli sapi jenis simental di Alwi Collection ini. Selain kondisi hewan ternak yang sehat, dirinya juga membeli sapi jenis simental dengan ukuran jumbo, lebih dari 1 ton lebih yang nantinya untuk Idul Adha. Saya Pak Khalid. Iya. Dari mana Bapak ini? Dari Surabaya. Ini kesini dalam rangka apa ini? Saya beli sapi Pak Alwi ini. Gede ini. Iya. Berat berapa itu Pak? Kurang lebih 1 ton 100. 1 ton 100. Ya, setelah timbang. Dihargai berapa tadi Bapak belinya? 100 sudah. Iya. Karena suka aja, karena saya kan minat kambing besar dan sapi yang jumbo, karena korban itu kan harus yang terbaik ya. Jadi kita memberikan istilahnya korban untuk Allah SWT itu untuk istilahnya persembahan karena rasa bersyukur atas rezeki dari Allah. Para peternak berharap kebijakan PPKM darurat dan penyebaran COVID-19 di Indonesia segera berakhir, akan sirkulasi jual beli hewan ternak kembali bergeliat. Mengingat seluruh rezeki yang dihasilkan oleh para peternak diperoleh dari jual beli melalui pasar hewan yang kini ditutup seiring pemberlakuan PPKM darurat. Pemirsa, adanya kebijakan baru dari pemerintah terkait PPKM darurat ternyata sangat berpengaruh kepada mereka para penjual hewan kurban. Semoga pandemi ini segera berakhir dan aktivitas atau perekonomian bisa kembali normal. Demikian tadi informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Pemain Fantari, Yudis Adi dari Sukorambi melaporkan.